Halo, selamat malam teman-teman DKV 2. Jadi di DKV 2 ini setelah UTS, project yang akan kita kerjakan adalah project yang bernama Graphic Standard Manual atau Manual Corporate Identity atau Visual Communication Identity, Visual Communication Guide, dan lain sebagainya. Pada intinya adalah GSM ini merupakan representasi penting untuk menjaga konsistensi pada sebuah logo. Dan biasanya di logo yang sudah seperti yang kalian garap, gitu kan? Ada logo tab, ada logogram, kemudian ada byline, ada register, dan tagline. Tiga hal terakhir itu merupakan hal yang sunnah. Saya ulangi lagi, tiga hal yang terakhir adalah hal yang sunnah. Yang biasanya ada itu logo type doang, atau logogram doang, atau logo campuran. Yang mana apabila ada byline, register, dan tagline, maka semuanya harus diatur. Kenapa diatur? Karena kita perlu pedoman di mana pedoman tersebut itu media acuan untuk menstandarisasi identitas. Dibuat untuk menjaga konsistensi identitas agar tetap tampil baik dan tidak salah penempatan pada berbagai aplikasi medianya. Jadi apabila kita melihat bahwa satu logo, misalkan logo Bank BNI atau Bank BCA atau McD atau Jeko, yang brand-brand besar itu, mereka memiliki GSM-nya masing-masing. Pada GSM tersebut juga menjadi penting untuk dihadirkan. Kenapa? Tanpa GSM yang baik, maka kita bisa melihat seperti UMKM-UMKM yang ada di sekitar kita, yang mana ya sudah ada tapi terlupakan oleh zaman. Jadi ketika dia nggak jualan ya udah dilupain. Oh, udah nggak jualan gitu. Tapi yang UMKM yang memang serius untuk membangun brandnya, seperti UMKM-UMKM lokal yang punya banyak franchise, biasanya mereka memiliki GSM. Biasanya ya. Atau kalau tidak, mereka menggunakan jasa desain yang kemudian bisa diaplikasikan secara konsisten tapi tidak dibuat aturan GSM-nya. Nah, apabila satu tempat, kalau kalian pernah lihat ada satu misalkan pedagang kecil gitu kan di tempat tersebut, kemudian yang jualan si A, kemudian dia pindah tempat gitu. Kemudian berubah lagi logonya, berubah lagi tempatnya, akhirnya ya hanya lingkup lokal saja, gitu. Lingkup lokal saja UMKM tersebut atau usaha tersebut itu dikenal. Tapi kalau nggak lokal, gimana biar bisa dia lebih lebih mengekspan pasarnya? Nah, karena tidak ada GSM, biasanya logo akan mengalami perubahan baik warna, bentuk logo maupun komposisi. Sehingga mengakibatkan perbedaan persepsi image yang diterima oleh masyarakat luas. Hal ini berlaku untuk perusahaan yang memang punya visi besar ya. Jadi kalau kalau UMKM kan biasanya tidak memiliki visi besar. Nah, inilah tugas para desainer komunikasi visual untuk saling mengedukasi bahwa penting loh membangun brand gitu, membangun image berkaitan dengan usahanya dia, berkaitan dengan bidang yang dia geluti gitu. Dan apabila tidak ada GSM, itu logo bisa terkesan murah karena tidak digarap, logonya itu nggak digarap dengan serius dan tidak memiliki nilai atau posisi tawar yang kuat karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi. Ke depan, dalam 10 sampai 15 tahun ke depan, TikTok menguasai, yang kemudian kalian semakin tua juga. Mungkin beberapa dari kalian juga sudah punya anak, mungkin sudah memutuskan menikah ataupun tidak menikah ataupun menghadapi kematian sekalipun, maka perubahan zaman itu akan terus terjadi. Tapi bagi mereka yang memiliki usaha dengan visi yang besar, kemudian dibuat dengan brand image yang tepat, maka dia akan sustainable atau terus-menerus ada. Kemudian apabila GSM juga tidak ada, penyebaran pesan perusahaan tidak konsisten yang menyebabkan terhambatnya proses penamaan image perusahaan. Hal ini terjadi biasanya di usaha-usaha yang saling meniru, contoh es teh 3000-an gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena yang ditiru ya sama kayak es kepal Milo, es cappuccino cincau, kemudian es apalagi ya, ada banyak es banget, es doger, bla bla segala macam. Tapi kalau tidak memiliki ciri khas yang kuat, maka bisa keluar dari itu. Nah, hal-hal yang terdapat pada GSM biasanya dari pembukaan, bla bla sampai segala macam sampai dan lain-lain. Nah, ini contohnya, satu contoh. Nanti akan saya berikan contoh yang lain. Biasanya table of content-nya ada banyak, dari main cover, konten, sampai ke amplop atau aplikasi di merchandising, stationery, maupun pada aplikasi penyuratan. Merchandise, stationery,
ataupun di aplikasi media, sorry. Jadi di X banner, banner, ataupun dia ada di poster, ada VT TikTok, dan apa story IG, kemudian ada emblem YouTube, thumbnail YouTube, dan lain sebagainya. Itu sangat bergantung pada bidang usaha. Nah, media aplikasi ini sebaiknya juga sudah ditetapkan di creative brief. Jadi kalian akan diminta untuk konsisten dengan creative brief kalian sendiri-sendiri. Nah, kemudian ada kata pengantar dan hal-hal yang ada di dalamnya atau logo berkaitan dengan logo, ada penjelasan makna logo, ada logo utama, konstruksi cara logo, minimal logo, free zone, exclusive zone, clear space area, dan lain sebagainya. Bentuknya kayak gini. Jadi ada inspirasinya dari apa sih dia? Gitu. Ada Bella Cilia, kemudian Semangarapura, dan apabila ada anak perusahaan, itu biasanya menggunakan logo yang utama. Dan ada sub logo yang hadir di situ. Gitu. Digunakan untuk desain dengan gaya kolase, digunakan untuk desain dengan gaya cat air, misalkan. Jadi, apakah satu logo itu harus konsisten dengan satu logo? Enggak. Logonya Ancol yang baru, itu bagus. Bagusnya adalah dia menggunakan satunya motion logo, satunya logo statis. Logonya, lihat aja Ancol. Ancol kan berubah logonya. Logo Ancol, gitu kan. Jadi kalau kalian mau tahu bentuk logo yang sekarang, nah, Ancol dari kayak gini, dari yang ini menjadi ini, menjadi yang sebelahnya, sorry. Menjadi yang sebelahnya, gitu. Dari yang nomor pertama ini menjadi sebelahnya. Dan logo Ancol ini ada, apa namanya, bentuknya. eh Desain logo Ancol baru. Oh, bukan di video ini. Rilis senangnya rasa hati di tengah canda suasana gembira. Jom sampai bersama liburan kacau di alam fantastik. Liburan kacau. Sih. Jadi logonya dia itu dibuat animasi juga. Bentuk A-nya. Ini bentuk A. Ada A, ada Ancol, dan lain sebagainya. Dan konstruksi logo seperti Ancol tersebut itu bisa digunakan di dalamnya. Gitu. Artinya tetap diatur. Diatur dong, diatur. Kata siapa enggak kan kita mencoba untuk mengatur sesuatu. Lah yang mengatur hidup gitu. Oke, ini main logo. Ada makna logo, kemudian ada clear space area. Ini clear space area. Biasanya diambil dari pixel atau ukuran yang sudah ditentukan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya apabila kita melihat seperti logo Aqua. Aqua logo. Itu dia punya, Aqua logo itu punya clear space area yang konsisten gitu. Karena bentuk logo Aqua itu lebih banyak itu. Banyak warna dia. Logo Aqua nih. Nih, bagian yang ini. Yang saya tandain. Yang pertama, yang kedua. Ada banyak gradasi, ada banyak warna di dalamnya gitu kan. Kemudian dia juga sulit apabila diaplikasikan pada elemen-elemen yang gambar seperti ini. Maka kita perlu penerapan clear space area gitu. Dimana apabila kalian melihat Aqua atau logo-logo yang ada di yang kompleks itu biasanya belakangnya ada background. Nah, itu yang disebut sebagai clear space area. Tidak ada elemen desain apapun yang boleh menyimpang dari clear space areanya gitu. Dan kalian bisa lihat tema yang dia gunakan adalah biru, maka semua elemen elemen pembentuknya dia itu cenderung ke biru dan putih. Karena itu elemen dasar dari logonya. Itu clear space area, teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat clear space area dari apa namanya? Dari yang lain. Kemudian ada logo grid system. Logo grid system ini digunakan untuk membuat konsistensi apabila tidak ada printer atau tidak ada alat cetak yang bisa mencetak contoh mural di pinggir jalan gede gitu. Misalkan ukuran 10 kali 15 meter gitu. Kalau nggak di grid itu akan lebih sulit gitu. Contoh lain apabila kita masuk ke percetakan sablon, grid itu akan membantu. Oh, dia gridnya di mana nih? Gitu. Jadi logo grid system ini perlu diatur juga untuk penempatan agar tidak melenceng. Bisa antara satu
apa namanya clear space area ataupun grid system itu menggunakan ukuran antara huruf atau ukuran antara elemen dalam logo. Biasanya sih menggunakan kayak gitu. Ya lebih rapi grid sistemnya, makin kecil. Itu kayak mau kecil mau besar. Yang terpenting adalah grid system ini akan membantu kalian untuk mengaplikasikan ke percetakan yang lebih besar atau menggunakan mural atau dia hal-hal yang lebih teknis apabila dia tidak bisa menggunakan cetak printer. Contoh grid system Semarapura. Jadi pada grid system pun juga dibuat akarnya dia dari mana? Gitu. Namanya grid berarti dia membantu sifatnya. Apabila dia membantu, maka perlu diatur. Ada ukurannya, kemudian ada apa namanya, dia berasal dari lingkaran-lingkaran dan lain sebagainya. Nah, tagline sebaiknya tagline juga berada pada dalam logo. Artinya ada logo utama, ada logo tagline, dan itu perlu diatur. Seperti Ancol tadi yang sudah saya contohkan, Ancol itu ada yang Ancol A-nya doang, ada ya tulisan Ancol, ada yang Ancol animasi, gitu. Masing-masing itu perlu diatur juga. Kemudian konfigurasi skala logo. Logo yang paling kecil biasanya digunakan untuk icon di mana? Di browser. Kalau kalian pakai laptop, itu ada icon di pojokan seperti Mozilla Firefox atau icon-icon yang lain. Biasanya juga diaplikasikan dengan media aplikasi yang lain seperti bentuk stiker yang paling kecil berapa dan lain sebagainya. Biasanya ukurannya terkecil akan diaplikasikan pada stationery set gitu. Nah, contoh logo brand guideline dari nama lain dari MCI, Manual Corporate Identity, Graphic Standard Manual adalah brand guideline. Itu nama lain, tapi sebenarnya itunya sama gitu. Jadi apabila menggunakan minimal size itu ada yang misal 2 cm. 2 cm itu benar-benar 2 cm ya diukur di kertasnya itu 2 cm. Nggak boleh lebih misalkan. Nah, ada juga logo yang butuh logogram logo tab. Ada yang hanya logogram aja. Logogram logo tab diatur sendiri, logogram sendiri itu juga diatur. Jadi ribet dong Pak, banyak. Itulah gunanya tim. 3 orang, setengah semester ini sampai nanti di UAS, kalian akan digembleng habis-habisan untuk membuat sebuah aturan penggunaan logo yang baik dan benar sesuai dengan keinginan dari klien atau sesuai dengan kreatif brief yang sudah diberikan. Konfigurasi komposisi logo itu ada yang secara vertikal, ada secara horizontal, itu perlu diatur juga teman-teman. Kemudian warna, ada corporate color, warna logo black white, aplikasi warna gitu dan kode warna yang digunakan. Lebih lanjut, referensi ini ada banyak banget di internet, ada di Behance, ada di DeviantArt dan lain sebagainya. Nah, pada konfigurasi warna logo ada namanya corporate logo. Corporate logo itu adalah logo perusahaannya. Kadang produk yang dikeluarkan itu berbeda dengan logo perusahaan. Jadi yang digunakan pada corporate color itu adalah logo perusahaan, bukan logo produk. Jadi silakan untuk diteliti kembali apakah yang sebenarnya ingin dijual itu adalah perusahaannya atau produk dari perusahaannya atau anak perusahaan. Itu perlu dilihat supaya objektif di creative brief itu jelas arahnya mau kemana. Di corporate logo, kemudian juga ada logo reverse, logo pembalikan, logo reverse, logo yang apabila belakangnya uh, dia berbentuk dia gambarnya putih, belakangnya itu berwarna-warna, bolehnya apa aja, namanya logo reverse. Di Ancol tadi juga sudah ditunjukkan bagian mana aja. Kemudian ada color guide gitu. Logo boleh diaplikasikan di atas latar belakang yang warnanya tidak ada kemiripan dengan warna logo. Jadi ini merupakan exception atau pengecualian terhadap zona clear space area atau zona aman dari logo. Dia boleh diterapin, tapi harus kayak gini loh, gitu. Bahasa gampang itu. Ada color guide-nya. Supaya tidak salah penempatan. Ini ketika black white, grayscale, correct and incorrect use ini menjadi penting. Apa-apa saja yang boleh, apa-apa saja yang tidak boleh. Incorrect use biasanya ada tanda coret yang disertai dengan keterangan kenapa dia tidak boleh digunakan. Apakah harus banyak ini? Enggak juga. Simpel mungkin juga boleh. Tapi perlu diperhatikan bagaimana konsistensinya. Kemudian hal yang terdapat pada GSM, selain tadi ada warna, ada main logo, dan lain sebagainya, maka kita juga memerlukan graphic style atau visual style atau elemen estetis. 3 istilah ini yang biasa digunakan untuk menciptakan keunikan atau kekhasan.
Kalau kalian lihat di Bank Mandiri, semua elemen-elemen estetis Bank Mandiri berkaitan dengan benderanya dia itu akan keluar. Atau Bank BNI juga sama, semua warna-warna orange yang digunakan itu merupakan elemen estetis. Contoh lain ke McD. McD juga sama, elemen estetisnya yuk M sama gambar-gambar makanan dan lain sebagainya. Unilever juga sama. WhatsApp kalian pun juga sama, ada elemen estetisnya. Ketika kalian buka grup chat atau kalian chat baru, pasti akan ada elemen estetisnya di belakang. Contoh elemen estetis Marapura yang diambil dari ukuran bunga yang terdapat pada bangunan furnitur Bali karena idenya dari Bali. Pada fix media tadi ada elemen estetis yang juga diatur warnanya, penempatannya. Jadi nggak hanya sekedar begitu aja. Ada corporate typeface, kemudian ada eh apa? Corporate typeface. Corporate typeface itu adalah corporate yang biasanya berbeda ataupun ketika dia sama ya sudah berarti corporate identity typeface-nya tidak product typeface-nya tidak perlu. Corporate typeface ini bukan berarti jenis huruf atau lettermark pada logo, tetapi jenis huruf yang digunakan untuk media aplikasinya. Belum tentu menggunakan jenis huruf yang sama dengan lettermark yang ada pada logo. Gitu. Itu yang penting. Ada corporate TFS biasanya menggunakan lebih dari satu tipe family, gitu. Dia bisa menggunakan Gotham atau menggunakan Verdana atau menggunakan Time News Roman, bla bla segala macam. Dan jenis huruf yang selalu dipakai dalam media promosi untuk komunikasi satu entitas untuk menjaga konsistensi dan memperkuat citra. Jadi hal ini sama layaknya Kompas. Kompas itu kan tulisannya Kompas gitu kan, gede. Belum tentu itu digunakan untuk corporate TFS-nya dia pada aplikasi media yang lain. Contoh seperti itu. Kemudian penerapan identitasnya, penerapan logo, dan elemen lainnya berbagai aplikasi disertai posisi antar elemen, ukuran, dan contoh kasus. Hal ini harus juga atas pertimbangan pada creative brief. Di creative brief, teman-teman harus mempertanyakan sebenarnya usaha ini tuh mau apa aja sih? Misalkan dia usaha jualan jilbab via online, tapi kalian mau membuatkan, misalkan mau membuatkan mobile branding dengan ditempel di bus gitu kan, misalkan belum besar tapi kenapa harus dipaksakan gitu. Jadi yang namanya media aplikasi itu berbasis pada media-media yang ada di sekitar mereka, yang mereka butuhkan, yang bersentuhan dengan audiens. Tujuannya apa, siapa target highlightnya, bagaimana menyampaikan pesan, di mana dan kapan itu perlu atau penting untuk dicantumkan dalam creative brief, teman-teman. Nah, disitulah kemudian mengumpulkan materi desain, kemudian layout, menentukan media, spesifikasi media, dan membuat dummy. Nah, contoh elemen yang lain ada stationery, atau alat tulis kantor ATK bahasa Indonesianya. Kemudian ada merchandise harusnya. Oh ini stationery doang. Ada merchandise juga, kemudian ada media promosi. Oke, sampai pada materi ini ada yang mau ditanyakan dahulu sebelum kita lanjut. Jadi yang mau kita lakukan nanti setelah UTS itu ngebuat kayak gitu, aturan-aturan begitu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan dahulu? Jadi neck pace atau tadi sudah digambarkan UAS itu akan berbentuk seperti apa. Teman-teman akan diminta untuk melakukan asistensi intensif dengan saya selama setengah semester ini sampai nanti di akhir semester di UAS. Dan patokannya itu bukan presensi yang setiap kali pertemuan, enggak. Karena saya memahami betapa sibuknya kalian dengan pekerjaan kalian yang sulit, sangat sulit untuk diganggu, itu kan maka sistem asistensi saya cukup liquid. Tapi bukan berarti disepelekan dengan kemudahan itu. Kalau mau menyepelekan juga it's okay sih. Saya sih nggak terlalu mempermasalahkan. Oke, mari kita masuk ke teknis. Teknis pada mata kuliah Desain Komunikasi Visual 2 itu masing-masing tim itu diwajibkan memiliki lembar asistensi. Saya ulangi lagi, masing-masing tim itu diwajibkan memiliki lembar asistensi. Apa lembar asistensinya dikasih? Enggak. Anak di kafe kok dikasih. Dibikin lah, bikin sendiri lah. Bentuknya kayak gini, bisa kalian screenshot, boleh kalian pause dulu karena screenshotin juga nggak masalah gitu. Nanti bentar saya kasih tahu bentuknya kayak gimana. Nah, kayak gini nih. Dah, kalian bisa screenshot boleh, kalian catat juga nggak masalah. Di lembar asistensi, ini merupakan step by step yang akan kalian lewati dalam desain komunikasi visual 2 di kelasnya saya.
Nah, mungkin kelas lain lebih liquid ya, lebih cair, lebih gampang. Tapi kalau kelas saya sedikit agak militer. Jadi lembar asistensi ini dibikin satu tim wajib memiliki satu. Dan lembar asistensi ini akan menjadi bukti kalian melakukan asistensi, bukti penilaian saya juga kepada prodi, dan hasil akhir dari proses panjang kita selama belajar DKV 2. Lembar asistensi DKV 2 memuat paling kiri atas adalah kelas, namun yang kemudian nama agensi dan logo agensi. Di mana di dalamnya ada informasi berkaitan dengan agensi, kemudian brand yang dikerjakan. Apa? Sorry, suaramu putus. Kenapa? Kenapa? Tes, tes. Halo, jelas kah? Lanjut. Apakah suara saya terputus? Jelas, Pak. Oke, lanjut ya. Jadi saya ulangi lagi, masing-masing tim itu wajib memiliki lembar asistensi yang memuat identitas dari agensinya, kemudian mendeskripsikan klien brand yang ingin digarap. Oke, brand yang akan digarap ini akan diputuskan dari masing-masing tim. Jadi silakan kalian berdiskusi menggunakan sistem apapun, siapa mau kalian mau apa namanya undian kek, mau apa kek, gitu kan. Yang penting adalah musyawarah mufakat bahwa brand itu yang akan digunakan. Pertimbangkan aksesibilitas ke pemiliknya karena saya akan minta untuk balik lagi ke pemiliknya ketika asistensi nanti. Jadi pastikan itu enak dibuat atau enak untuk dijalani. Kemudian mendeskripsikan singkat client brief, itu klien dan brandnya, itu berkaitan dengan apa, bidangnya apa, bla bla segala macam. Ini macam kreatif brief tapi versi singkat. Karena lembar asistensi ini akan menjadi dasar untuk nanti berikut-berikutnya sampai ke UAS. Kemudian ada target market, target audience, positioning klien yang ingin diinginkan. Dia sebenarnya ingin membentuk apa, arahnya mau kemana, dan lain sebagainya. Jadi macam positioning itu adalah penempatan mereka ingin di benak konsumen itu kayak gimana. Misal menjadi pemasok ayam terbesar di Bekasi misalkan. Dan hal-hal yang berkaitan dengan definisi dari si klien atau positioning seperti apa yang diinginkan oleh klien. Itu bagian yang kiri, teman-teman. Kita masuk ke bagian yang kanan. Bagian yang kanan merupakan step by step yang harus kalian lakukan sampai nanti di UAS. Jadi kalau bisa dibilang bagian kiri itu berisi definisi singkat, bagian kanan adalah step by step asistensi. Step by step asistensi ini harus memuat atau harus membawa materi asistensi. Memuat apa saja materinya pada ini saya sebut step ya, saya sebut tahap. Jadi dari dulu sebutannya tahap. Tahap pertama adalah menyelesaikan creative brief, mind mapping, mood board, thumbnail, yang mana itu semua individu. Jadi bagi bagi orang yang terpilih UMKM-nya yang dikerjakan oleh kelompoknya, maka dua orang yang lain itu harus mengerjakan juga creative brief, mind mapping, thumbnail yang basisnya individu. Keuntungannya bagi yang kepilih kan, oh dia apa namanya, dia udah aman lah. Tapi belum tentu nanti ketika asistensi itu saya akan langsung ACC. Bukan belum tentu ya, memang nggak akan langsung di ACC karena pasti akan saya kritisi dulu. Jadi di tahap pertama itu teknisnya, ketika kalian sudah berkumpul dan membawa materi asistensi, saya ulangi lagi, membawa materi asistensi, itu nggak serta-merta kemudian datang kosongan, kemudian bercerita, yang penting asistensi, nggak kayak gitu konsepnya. Konsepnya adalah kalian bawa materi asistensi. Biasanya saya minta untuk thumbnailnya diperbanyak, thumbnailnya disesuaikan dengan konsep masing-masing, gitu. Jadi pastikan kreatif brief dan mind mapping kalian, kreatif brief mungkin sama ya. Mind mapping kalian itu dikerjakan dengan serius sesuai dengan identitas masing-masing. Jadi bisa dibilang tiga orang ini akan memiliki ide yang berbeda di akhir di thumbnailnya nanti. Boleh nggak Pak langsung bikin jadi? Ya nggak apa-apa sih. Mau bikin jadi juga it's okay. Saya tinggal nilai aja kalau mau bikin jadi tanpa proses yang bagus gitu.
Saya tidak ingin mempersulit mahasiswa sebenarnya konsepnya. Tapi kan saya punya standar untuk penilaian sesuai dengan harapan prodi. Jadi ya semoga lulus aja. Itu step pertama. Jadi di step pertama itu biasanya berminggu-minggu gitu. Berhari-hari deh, bukan berminggu, berhari-hari. Karena asistensi yang saya buka itu adalah asistensi yang hampir 24 jam. Jadi kalau saya melek, saya pegang HP, lalu ada undangan asistensi, ya saya akan asistensi. Harus siap. Dan sistem di step masing-masing step itu hukumnya wajib masing-masing orang itu hadir. Saya ulangi lagi, asistensi itu wajib hukumnya masing-masing orang dalam satu tim itu hadir. Pak, gimana dengan ada orang yang menjadi benalu, misalkan dia pengennya langsung jadi? Ya nggak masalah, tinggal diputuskan aja. Lo mau lulus atau enggak? Kalau memang mau lulus ya ayo dikerjain. Kalau memang enggak ya nggak apa-apa. Mundurin diri dari kelompok bukan menjadi persoalan yang sulit sebenarnya. Gitu. Jadi bagi saya silahkan untuk konsolidasi terbaik di tim. Kalian nggak mau ikut juga nggak menjadi masalah. Lulus bukan kewajiban bersama. Gitu. Lulus itu kewajiban dari diri kalian masing-masing. Step pertama ketika sudah selesai saya akan memberikan screenshot persetujuan. Yang bisa kalian screenshot, sorry. Saya akan mengirimkan persetujuan yang berbasis screenshot. Kalian bisa screenshotin di situ. Di situ ada step pertama, done, kelas, kemudian nama tim, kemudian tanggal saya setujui, kemudian reference dari saya yang bisa kalian screenshot dan kalian masukkan di sini. Gitu. Ketika step pertama selesai, kita masuk ke step kedua. Step kedua itu masih individu, walaupun pengerjaannya secara kelompok. Di step kedua ini sifatnya adalah mengkonstruksi ulang atau merepresentasikan dari masing-masing konsep personal. Yang kalian udah bawa nih materi asistensi. Di eksplorasi yang kedua ini, eksplorasi konsep masing-masing ini, kalian mendefinisikan tuh. Gue konsepnya kayak gini loh, gue konsepnya kayak gini, gua konsepnya kayak gini. Kalian diskusi di situ yang kemudian saya akan nilai dari hasil diskusi. Ketika saya rasa diskusinya sudah berkembang, sudah bagus, eksplorasi revisinya sudah bagus, baru ke step 2 down. Nah, setelah step 2 masuk ke step 3. Alternatif logo dan penerapannya. Jadi setelah itu selesai, kemudian diterapkan tuh ke aplikasi-aplikasi media dan rencana media sesuai dengan kreatif brief. Maka di step pertama tadi itu akan habis-habisan. Kreatif briefnya beneran kayak gini nggak? Gitu pertanyaannya. Kalau memang kayak gini, coba dikonfirmasi lagi. Kalau memang perlu turun lapangan lagi, turun lapangan lagi. Karena kita belajar untuk membuat step by step ini menjadi runtut. Dan kita bisa mengeksplorasi lebih jauh. Kemudian step 3 selesai, terpilih logo yang memang sudah sesuai dengan keinginan klien, terpilih logo sesuai dengan target marketnya, kita membuat template GSM di step 4. Template GSM ini juga perlu beberapa kali revisi biasanya. Saya minta untuk kembali dibuat lagi, dibuat lagi, dibuat lagi gitu. Baru ketika itu sudah selesai, kalian bisa final dan mengumpulkan lembar asistensi ini beserta dengan seluruh perangkat asistensi. Oke, itu step by stepnya teman-teman. Saya sudah bilang tadi, silahkan tulis screenshot apabila butuh screenshot. Kemudian yang ingin saya pamerkan lagi adalah cerita sebenarnya tuh. Ada proses asistensi. Nah, ini step 1 sampai step 5. Ini cukup cepat gitu dia. Jadi step 1 bisa kalian baca di situ. Itu ada yang sesuai, ada yang nggak sesuai. Lanjut step kedua, mempersiapkan mengobrol. Biasanya saya minta ngobrol kurang lebih 30 menit dengan Google Meet, presentasi UMKM, bla bla lagi, dan Google Meet dimatikan setelah step 2 pun selesai. Step 3, melakukan voting terhadap logo dan lain sebagainya. Step keempat, menawarkan beberapa halaman GSM dengan alternatif layout masing-masing. Step terakhir adalah memperbaiki. Itu. Ini satu. Ada lembar asistensi juga. Nah, ini juga ada lembar asistensi. Jadi ada yang tidak selesai nih. Berarti step 5 dia tidak selesai. Pak, gimana nilainya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga bagus. Ini juga perjalanannya. Step 1, step 2, step 3 gitu. Nah, ini lebih singkat. Masing-masing step akan memiliki kesulitannya masing-masing. Dan teman-teman bisa mulai diskusi mulai dari malam hari ini.
dan bisa asistensi mulai ya malam ini kalau ada yang siap dengan materinya sih sesuai gitu. Biasanya thumbnail ketika di step 1 itu saya minta sekitar 100 sampai 200. Jadi kalau ada 3 orang ya bisa 600-an thumbnail. Kan 180 is okay gitu kan. Kalau makin banyak kan makin bagus. Bisa mengeksplorasi kreativitas kalian. Itu. Ya ini lebih panjangnya ada mood board segala macam. Ini thumbnail yang akhirnya dihadirkan, ada client brief, ada mind mapping gitu, thumbnail dan lain sebagainya. Oke, sampai titik ini proses asistensi juga sudah diceritakan. Oh iya, ada satu lagi. Pasti ada yang memikirkan gimana sih sebenarnya bentuk GSM itu kan gitu kan. Bentuk GSM bisa kalian lihat di Behance saya. Kalian bisa cek di behance.net strip Wiro Sasono gitu. Kalian pilih di appreciation. Jadi biasanya kan kalau kalau di depan kan gini ya. Gimana sih? Begini. Kan biasanya kalau di depan kan gini. Nah, kayak gini kan. Kalian lihat di appreciation. Karena di appreciation ini adalah orang-orang yang step by stepnya itu lengkap, kemudian proses berpikirnya itu runtut, kemudian hasil akhirnya itu sesuai dengan ekspektasi yang ada pada RPS yang sudah saya sampaikan di depan. Gitu. Yang contoh kayak gini nih. Ini prosesnya panjang, membuat elemen estetis, membuat daftar isi, bla bla segala macam. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan kah? Contoh sudah, proses step by step sudah, aturan asistensi sudah, tinggal nanti kita ketemu di penilaian. Jadi setelah ini nggak ada kelas, ya ada. Pertemuan mah tetap pertemuan. Gitu. Paling mengingatkan. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak selesai dengan stepnya? Ya nggak apa-apa. Seperti yang sudah saya bilang bahwa tidak perlu ada paksaan dalam kehidupan kita tuh. Kenapa semua harus dipaksa gitu? Kalau memang orang lain bisa, biar orang lain aja, jangan kita. Ya nggak sih? Oke, ada yang mau ditanyakan? Halo Pak, Assalamualaikum. Salam, silakan. Pak, kalau misalkan pakai resume dari UTS kemarin gitu, brand dari UMKM-nya, terus kayak kreatif briefnya juga sama, terus target marketnya juga sama, dan mind mappingnya juga sama, tapi agak diubah dikit gitu Pak, di apa tambah-tambahkan dikit itu boleh gak Pak? Boleh aja bagi yang UMKM yang terpilih. Tapi kalau bagi Wah, teman-teman yang apa yang nggak kepilih UMKM-nya ya bikin baru. oke, thank you Jadi Pak. perlu juga untuk nanti konfirmasi ke pemilik UMKM-nya apakah memang itu yang disepakati. Biasanya kreatif brief itu kan satu ya, kan tim. Kreatif brief itu satu, CB itu satu kreatif brief. Plan brief juga satu, kreatif brief juga satu. Yang beda biasanya ada di mind mapping, mood board, dan thumbnailnya. 3 hal itu yang biasanya berbeda. Sesuai dengan konsep pemikiran masing-masing individu. Jadi yang saya bilang bahwa kalau memang timnya itu nggak mau kerja ya sudah tinggal. Lebih baik jalan sendiri tapi selesai DKV 2 daripada nunggu saling nunggu ternyata nanti terlambat dan harus mengulang lagi DKV 2. Pilihan hidup selalu simpel. Yang mempersulit adalah kesibukan dan prioritas kita. Gitu kira-kira. Itu berasa Assalamualaikum Pak. sedikit filsafat. Oke, silakan Fit. Nah, Salam. jadi gini ya Pak. Jadi masing-masing apa tim di kelompoknya itu nyari UMKM. Misalnya kalau kita mau pakai UMKM yang kemarin itu nggak apa-apa. Terus kita asistensi ke Bapak nih. Terus dipilih nih yang mana yang Bapak pilih gitu. Kayak gitu bukan Pak? Enggak, saya nggak milihin. Yang milihin adalah nanti kelompok kalian sendiri, berbasis pada brainstorm dari saya. Jadi yang saya Jadi ajarkan maksud di DKV 2 ini bukan saya ah, memilih. Bukan. Yang saya ajarkan di DKV 2 ini adalah how to atau bagaimana caranya mendapatkan logo yang sesuai dengan pengalaman saya ketika di agensi periklanan. Gitu. Jadi UMKM-nya mau menggunakan yang kemarin boleh, mau cari baru boleh. Kalau kalian pengen mempersulit diri, gitu. Tapi kalau saya prinsipnya seperti yang sama Pak Rektor, saya itu tidak ingin mempersulit mahasiswa. Yang sudah ada aja, tinggal dikembangkan sesuai dengan RPS yang ada pada DKV 2. Kira-kira jadi gitu. ntar asistensinya gimana nih Pak? Jadi saya ini punya UMKM sendiri
yang kemarin, terus teman saya punya satu lagi, terus teman saya yang satu lagi, itu kita ke asistensi ke bapak gitu apa gimana? Dari satu Saya tim belum itu paham kan ada pak. 3 orang kan ya? Heeh, 3 orang. Ambil 1 orang, ambil satu UMKM yang disepakati. Misal punyamu yang Heeh, disepakati. ya. Terus Kamu kan kasih ke udah, bapak gitu. kamu kan udah punya tuh satu tuh, Heeh, iya kan? ya. Udah punya Hmm, perangkatnya semua dari creative brief sampai thumbnail udah ada kan ya? ya udah ada. Nah, 2 temenmu ngebikin perangkat tambahan dari mind mapping sampai thumbnail. Mind mapping, mood board, thumbnail, bikin baru. Oh, bikin baru. Oke, oke. Bikin Paham, barunya paham, bikin paham. baru dari UMKM-mu ya, bukan dari cari UMKM baru. Ya cari UMKM baru sih nggak masalah sih sebenarnya sih. Iya, paham, paham. Gitu. Jadi yang dipilih ya beruntung. Tapi apakah nanti beruntung ketika asistensi dengan saya di step 1? Belum, nggak juga. Karena akan berat juga nanti. Karena biasanya step 1 tuh kisaran antara 5 sampai 6 kali pertemuan. 5 sampai 6 kali whatsappan dengan saya. Teknisnya gini, jadi ketika kalian sudah ada perangkat asistensi, kalian masukkan saya ke grup gitu. Nah, di situ biasanya pertanyaan saya cukup kritis. Kenapa sih harus ini? Kenapa harus itu? Kenapa harus kayak gini gitu. Dan 3 orang itu wajib beda, idenya beda ya. Kalau idenya sama ya belajarnya dari mana? Wajib idenya beda, kemudian akarnya juga berbeda. Oke, masih bingung nggak, Fit? Oh, eh, jadi nanti misalnya kalau kita tentuin nih, mending pakai UMKM dulu dah nih. Terus nanti kita buat mood boardnya sama thumbnailnya berbeda gitu ya, Pak? Buat Untuk yang orang baru. yang lain selain yang terpilih, iya. Heeh. Kalau yang udah ada, berarti perlu Udah ditambahin ada. seperti kata Pandu tadi. Itu tadi thumbnail dan mood boardnya kan, Pak? Thumbnail, mood board, dan mind mapping. Thumbnail, mood board, dan mapping. Karena yang biasanya sama itu kan creative brief. Kan sama tuh. Namanya kan buat tim kan creative brief sama. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi Pak, yang belum jelas. Pak saya mau nanya Pak. Silahkan, Yudis. Gini Pak, kan pertemuan pertama sama pertemuan kedua kan masih individu ya Pak. Nanti kerja kelompoknya itu di pertemuan kedua Pak. Pertemuan pertama, pertemuan kedua apa? Masih individu. Asisten, ya asistensi pertama, asistensi kedua kan masih individu Pak. Kita masih mengeksplorasi ide kita masing-masing. Nanti Heeh. dikembangin secara kelompoknya itu di asistensi keberapa? Asistensi pertama, langsung. Oh, oh Jadi kan, langsung. jadi kalian ngebuat perangkat asistensi yang saya bilang tadi. Asistensi akan berjalan ketika kalian bawa perangkat asistensi, nggak cuma datang orang doang, kemudian ide saya kayak gini loh Pak, nggak kayak gitu. Kalian udah bawa perangkat asistensi masing-masing secara personal, undang saya ke grup, atau kita pertemuan di kampus, ngobrol ketika pertemuan offline. Nah, itu bisa jadi step pertama. Oke Pak. Tapi masih pakai ide kita masing-masing ya? Betul, tapi dengan satu UMKM yang dipilih ya. Oke, oke. UMKM-nya boleh baru, boleh yang lama. Tapi pertimbangkan juga karena saya minta untuk nanti kembali ke UMKM, carilah UMKM yang memang enak aksesnya. Oke Pak. Makasih Pak. Oke, ada lagi pertanyaan berkaitan dengan teknis asistensi, teknis pembagian kelompok. Kayaknya kelompok nggak perlu dibagi deh. Udah ada semua kan? Ada yang belum dapat kelompok? Nggak apa-apa sih, kerjain sendiri aja sih. Toh juga maksimal 3, nggak ada minimal. Minimal nggak ada. Karena ketiadaan itu bagian dari hidup. Toh kita juga dari ketiadaan menjadi ada gitu kan. Pak, misi Pak. Mau tanya Oke, boleh Pak? silakan. Udah dibuka pertanyaan, ya boleh. Allahualam. Silakan. Enggak, eh berarti kan ini berarti dibikin mood board, mind mapping sama thumbnailnya itu kita bikin ulang jumlahnya sama kayak pas UTS waktu itu ya Pak? Jumlahnya nanti akan bergantung pada masing-masing ide. Jadi kalau nanya jumlah kayaknya nggak ada batasan sih. Kalau saya sih selama belum memenuhi ekspektasi saya minta terus ditambah. Oke, eh, maksud saya di awal kita bikin samain kayak UMKM yang terpilih gitu. Enggak juga, Jumlah enggak enggak juga. juga. Oke. Jadi berpikirlah tentang jangan berbasis pada apa namanya kuantitatif ya, tapi berbasislah pada quality.
percuma kalian menyajikan ke saya 200 thumbnail tapi thumbnailnya nggak ada yang bunyi gitu. Thumbnailnya nggak ada yang benar-benar sesuai dengan konsep di creative brief lah, buat apa? Atau thumbnailnya tidak sesuai dengan konsep yang kalian ajukan, ya buat apa gitu. Jadi kalau kalian mau benar-benar belajar, ya coba dipahami apa esensi dari thumbnail, apa esensi dari mind mapping, dan apa esensi dari creative brief. Jumlahnya nggak ada jumlah, mau 300, 400, it's okay, it's fine. Gitu Ayuni. Oke, Pak. Kalau jumlah Oke, ya, Pak. Makasih, Pak. terus apalagi yang perlu Ya. dipertanyakan? eh ini sih, Pak, kalau misalnya kita mau asistensinya itu dari kreatif briefnya doang aja, bisa nggak, Pak? Atau harus benar-benar sampai thumbnailnya, Perangkat asistensi asistensi itu, awal? perangkat perangkat asistensi di step pertama atau tahap pertama itu wajib full. Selama ada satu orang Oke. saja yang tidak atau belum mengerjakan, maka asistensi tidak bisa berjalan. Dan biasanya asistensi step pertama itu saya tetap di pertemuan ke 10, 11, antara pertemuan 11 sampai pertemuan 12. Jadi gimana kalau nanti ada tim yang nggak bisa asistensi step pertama, ya sudah. Kan sudah saya bilang, tinggalkan saja kelas yang tidak jelas ini daripada harus menjalani kehidupan yang berat gitu. Oke, siap, Bapak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ya mau bertanya boleh, mengklarifikasi lagi boleh. Karena pertemuan setelah UTS itu adalah pertemuan settlement ya. Benar-benar untuk nyetelin pemikiran, tujuannya mau kemana sih arah pemikiran ini atau mata kuliah ini. Gitu. Mempersulit kalian atau... Ya kan DKV cuma gambar-gambar doang kan ya? Kayak anak TK gitu kan. Gitu, teman-teman. Oke, Saya siapa? mau tanya, Pak. Silakan, silakan. Ya. Misalkan ada ini A, B, C gitu ya, 3 kelompok. Apakah teknis asistensinya itu dijadikan satu file gitu, misal si A, si B, si C dalam satu file, atau itu sesuai dengan A sendiri, B sendiri, C sendiri gitu? Pertanyaan bagus. Jadi apakah mau satu kelompok semua jadi satu, atau A sendiri, B sendiri, C sendiri? Dalam step pertama akan sendiri-sendiri. Step kedua juga akan sendiri-sendiri. Baru nanti di step 3 jadi satu file. Begitu kira-kira Ji. Kebayang? Makasih, Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi yang perlu diperjelas berkaitan dengan nanti. Ini kan berkaitan UAS ya. Jadi masa depan kalian di KP2 tuh bergantung pada hari ini. Bagi yang tidak mau ngejalanin asistensi juga nggak apa-apa. Tidak ada yang perlu dipaksakan, teman-teman. Jangan terlalu memaksakan diri kalau memang sudah tidak kuat gitu. Sayangilah jiwa kalian, perhatikan mental health kalian gitu kan. Daripada dipaksakan kalian stres ya kan. Lebih baik untuk menyerah dan menunggu pada waktu yang tepat gitu. Oke, ada lagi pertanyaan berkaitan dengan teknis asistensi dan lain sebagainya. Oke, sudah selesai? Nggak ada yang mau bertanya? Oke.